Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Wal- sebangsa dan setanah air, jumpa temani dengan saya, Hendro Saki, dalam program acara Hasbi, Hendro Saki Bicara. Nah, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Pilkada Aceh. Nah, bersama kita telah hadir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Bapak Don Mujakir. Assalamualaikum Pak Don, apa kabar Pak Don? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Hendro, terima kasih, kabar baik. Ya, Salam bersama kabar Pak baik. Mujakir, kita akan kita akan membahas atau bincang-bincang terkait dengan membaca arah dukungan Prabowo di Pilkada Aceh 2024. Nah, sobatku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa beberapa pekan ke depan rakyat Aceh akan berbondong-bondong ke kota suara untuk memilih pemimpin Aceh 5 tahun ke depan. Nah, saat ini terdapat dua pasangan calon, yaitu Bustami Hamzah, Kadir Rahmi di nomor urut 1 dan Bapak Mujakir Manap dan Pak Luna di nomor urut 2. Nah, dalam beberapa debat kandidat itu masing-masing pihak atau masing-masing paslon itu kan selalu menyampaikan bahwa mereka mengklaim didukung oleh pemerintah pusat. Dan ini penting untuk kita tanyakan langsung kepada Pak Don Mujakir terkait dengan persoalan ini. Pak Don, gimana melihat Pilkada Aceh ke depan ini yang akan datang? Gimana melihatnya Pilkada Aceh? Oke, terima kasih. Ya, melihat situasi politik Aceh, ada dua kandidat yang akan bertarung di Pilkada, yang akan masyarakat Aceh nanti yang akan mencoblos di tanggal 27 nanti bulan ini tanggal 27. Ada dua kandidat, yaitu adalah Pak Bus nomor urut 1 dan Mujakir Manaf dan Depan nomor urut 2. Nah, pertanyaan Pak Hendro adalah menyangkut keberpihakan atau dukungan Pak Prabowo Subianto, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya menyampaikan di sini selaku Ketua Umum Tani Merdeka yang kemarin kita fokus memenangkan Pak Prabowo di Pulau Jawa dan di beberapa daerah, dan Ketua saya Partai Gerindra, yaitu Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Pak Prabowo jelas adalah untuk Aceh, walaupun mungkin belum pernah secara diumumkan secara publik diumumkan untuk mendukung kandidat. Pak Prabowo jelas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang jelas kita waktu itu di apel siaga Partai Gerindra, Pak Prabowo menyampaikan semua kader yang naik sebagai calon gubernur, wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati atau wali kota wajib dimenangkan dan didukung. Ini sudah jelas pernyataan Pak Prabowo, jadi tidak perlu dibolak-balikkan. Yang intinya untuk Aceh, Pak Prabowo tetap komit dan secara infrastruktur partai, secara kekuatan partai, secara istilahnya keputusan partai, yaitu adalah Pak Prabowo Subianto sebagai Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai yang di DPP. Beliau adalah akan mendukung dan all out untuk memenangkan pasangan Mualim dan Depat, karena di situ adalah Pak Lula adalah sebagai Ketua DPD Partai Partai Gerindra Provinsi Aceh, yang jelas-jelas Ketua DPD menjadi kader partai. Secara komitmen partai, sebenarnya komitmen Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada seluruh kader, kali ini adalah pemilu kali ini, serentak kali ini adalah Pak Prabowo menginginkan kader-kadernya memimpin daerah masing-masing. Begitu Pak Indro. Baik, Ketua, seberapa penting bagi kawan-kawan Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo untuk menang di Pilkada Aceh? Maksudnya ini, apakah bagi Prabowo menang di Aceh itu strategis? Ya, untuk menang di Aceh, Pak Prabowo strategis. Bukan hanya di Aceh, mungkin di semua daerah itu strategis. Karena apa? Apalagi Aceh itu daerah termiskin nomor 1 se-Sumatera. Penting sekali untuk Pak Prabowo untuk menyinkronkan kegiatan dan program ke depan. Salah satunya adalah program yang paling familiar Pak Prabowo adalah makan siang gratis, gizi gratis, dan masalah
masalah swasembada pangan. Ini penting. Walaupun Aceh penduduknya itu sangat sedikit dan kemenangan Pak Prabowo juga kemarin sangat sedikit di Aceh. Tapi karena kader beliau naik di situ selaku adalah ketua DPD Partai Gerindra Aceh, Pak Lullah, ini penting sekali untuk kemenangan. Kita selaku orang politik harus kita pahamin adalah semua daerah penting untuk kemenangan. Penting untuk kemenangan terutama adalah Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Karena ke depan kita Partai Gerindra ini pengen besar, pengen menang di pemilu 2029. Jadi kita kepingin di pilkada kali ini pengen menyapu semua daerah, minimal kita menang di 70% atau 80% gubernur dan bupati atau wali kota yang ada di seluruh Indonesia. Ini penting sekali. Bukan kita melihat dari konteks Aceh ini terlalu di ujung Sumatera terlalu jauh, kemenangan Pak Prabowo kemarin sedikit, habis itu Partai Gerindra di situ juga mendapatkan suara sedikit. Itu bukan di situ kita melihat, tapi keinginan Pak Prabowo adalah untuk sinkronisasi program ke depan 5 tahun ke depan ini lebih baik dipimpin oleh kadernya agar cara melakukan komunikasi dan penyampaian program-program ke daerah ini berjalan dengan maksimal. Jadi penting sekali. Partai Gerindra mempunyai kepala daerah, ada yang mencalonkan sebagai gubernur, wakil gubernur, ada yang mencalonkan wakil bupati atau wali kota. Pak Prabowo komit, ini semua daerah, mulai dari Aceh sampai Papua, ini wajib kita menangkan bersama. Contohnya kemarin, misalnya Pak Prabowo bertemu walaupun hanya makan siang bersama Ridwan Kamil, itu hal kalau kita lihat dalam politik, bentuk dukungan untuk Ridwan Kamil yang ada di DKI, begitupun di Jawa Tengah, Pak Prabowo bertemu Pak Lutfi, itu bentuk dukungan Pak Prabowo terhadap Pak Lutfi yang ada di Jawa Tengah. Walaupun beliau kita tahu presiden, tapi secara politik beliau adalah ketua Partai Gerindra. Beliau juga ketemu kemarin di Bali dengan Din Gajah, itu bentuk dukungan beliau untuk Din Gajah selaku kader Partai Gerindra yang maju sebagai calon gubernur Provinsi Bali. Begitupun daerah-daerah lain, di Medan, di Sumsel, di Palembang, di Riau, di Kalimantan, dan di daerah-daerah lain ini beliau tetap memantau situasi dan kondisi hari ini sampai pencoblosan di tanggal 27 nanti. Intinya beliau berharap semua kader beliau, semua kader Partai Gerindra mampu menang di pilkada ataupun di pilgub pada tanggal 27 nanti. Begitu Pak Indro. Itu sangat penting. Tadi Ketua menyampaikan bahwa seluruh daerah di mana kader Gerindra itu menjadi perhatian serius Pak Prabowo. Apakah termasuk juga di Aceh? Ya, termasuk di Aceh, termasuk di Aceh juga perhatian khusus Pak Prabowo. Perhatian khusus Pak Prabowo itu karena beliau ini adalah ketua partai. Beda kalau mungkin beliau ini seorang presiden bukan ketua partai. Tapi beliau ini ketua partai, ada kader-kader beliau yang sudah berjuang 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu membesarkan Partai Gerindra. Beliau pasti akan mendukung sepenuh hati, akan berdoa sepenuh hati, akan mensupport sepenuh hati untuk kemenangan kader-kadernya yang ada di daerah-daerah yang lagi hari ini bertarung memenangkan pilkada di daerah masing-masing. Begitu Pak Indro. Jadi tidak ada pilih kasih. Oh ini Banten, oh ini Andra Soni misalnya yang ada di Banten. Oh pilih kasih dengan Mualim atau Depad yang ada di Aceh. Tidak ada pilih kasih. Pak Prabowo semua kadernya didorong untuk maju sebagai calon bupati, wakil bupati, dan gubernur. Ini wajib kita menangkan sebagai kader Partai Gerindra. Begitu Pak Indro. Baik Ketua, saat ini kan banyak sekali bertebar hoax dan juga informasi di media sosial yang menggambarkan bahwa Pak Prabowo itu sepertinya tidak mendukung pasangan 02. Kenapa? Karena tidak pernah diundang pelantikan Prabowo, tidak pernah kemudian Prabowo juga menolak untuk bertemu Mualim dan Depan. Ini kan isu-isu yang ada di sini itu berkembang. Bagaimana bantahan Ketua terhadap informasi seperti ini? Ya kan biasa itu hawa, biasa orang menyampaikan ABCD itu kan biasa. Kan nggak mungkin juga ketemu seorang mualim itu dia publis segala macam kan nggak mungkin juga. Misalnya di pelantikan presiden
Ya semua enggak Mualim aja, semua kepala daerah yang diusung oleh Partai Gerindra juga enggak diundang secara khusus. Ya Depat kan ada diundang juga secara ini ke Istana Negara. Saya sempat jumpa dengan beliau. Mualim ya sempat datang juga ke istana, cuma kan tidak diundang secara khusus. Pak Prabowo tidak dipelantikan itu tidak tidak diundang semua calon-calon, enggak. Yang dekat aja misalnya di beberapa daerah kan hanya utusan partai politik yang diundang dan relawan. Misalnya ada, oh Mualim tidak pernah diajak ngomong atau apapun. Saya sampaikan jauh-jauh hari ke kawan-kawan walaupun apapun. Mualim ini adalah salah satu tokoh Aceh yang paling disayang oleh Pak Prabowo. Dan Mualim ini adalah komit berjuang bersama Pak Prabowo mulai tahun bersama Pak Prabowo, Pak Hatta dulu waktu naik dengan Hatta Rajasa. Habis itu Mualim juga ikut ambil bagian memenangkan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno 2009, dan Mualim juga ikut andil memenangkan Pak Prabowo bersama Mas Gibran kemarin. Jadi Mualim ini secara politik ini komit memperjuangkan berdiri tegak di belakang Pak Prabowo, dan saya tahu Pak Prabowo tidak akan meninggalkan orang-orang yang sudah berjuang bersama beliau walaupun ada godaan apapun. Saya yakin dan saya percaya Mualim dan Depat didukung penuh oleh Pak Prabowo. Dan kemarin misalnya ada informasi misalnya, oh rekomendasi ini tidak turun kepada Mualim dan Depat. Saya sampaikan ke kawan-kawan yang ada di Aceh, Simpang Siur. Informasi saya sampaikan sebelum keluar rekom, Pak Prabowo tetap akan mengeluarkan rekomendasi kepada Mualim. Nah, kepada Muzakir Manaf. Mungkin wakilnya nanti akan dari Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra ke depan ini, Partai Gerindra adalah saat ini adalah partai pemenang secara presiden, kita bukan menang secara parlemen. Kita menginginkan, Pak Prabowo menginginkan banyak kadernya yang mengisi sebagai anggota DPR, khususnya yang sudah terpilih kemarin, dan Pak Prabowo menginginkan banyak kadernya di daerah-daerah yang mengisi sebagai gubernur, wakil gubernur, atau bupati atau wakil bupati dan wali kota. Ya penyebaran hoax atau informasi-informasi yang tidak jelas kan nggak perlu kita hiraukan. Ya dalam politik ini saya harapkan 5 tahun sekali politik. Kita kedepankan informasi-informasi yang inilah yang baik, yang bagus, tidak perlu kita menyebar fitnah, bermusuhan kan yang dua kandidat misalnya di Aceh hari ini kan semua kawan kita, semua adalah tokoh terbaik bangsa. Jadi jangan kita gara-gara 5 tahun sekali politik kita, nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Seorang pemimpin itu setelah terpilih, dia itu bukan pemimpin satu golongan atau partai yang diusung, tapi pemimpin semua rakyat yang dipimpin yang ada di daerah. Mungkin itu Pak Hendro. Jadi kita kesampingkan itu hawa-hawa gini gitu, macam-macam itu tidak ada itu. Yang intinya Pak Prabowo tetap komit akan secara Partai Gerindra, secara Pak Prabowo secara pribadi akan mendukung kandidat yang diusung dan diberi rekomendasi oleh beliau sendiri. Secara ilmiah, secara kita kasat mata lah. Masa Pak Prabowo sudah memberi rekomendasi kepada Mualim bersama Depat nggak didukung, lucu. Nah mungkin Pak Prabowo kalau nggak mendukung Mualim dan Depat, ya mungkin nggak dikeluarin rekomendasi, kan itu. Nah kan gampang aja Pak Prabowo, ya udah keluarin rekomendasi kepada yang lain. Ngapain keluarin ke Mualim kalau nggak kita dukung all out. Nah Pak Prabowo mengeluarkan rekomendasi dengan penilaian yang matang, dengan kajian yang matang, dengan masukan-masukan dari semua tokoh-tokoh politik, tokoh partai-partai nasional yang ada di Aceh, baru beliau mengeluarkan rekomendasi kepada calon gubernur. Karena yang saya tahu untuk calon gubernur Pak Prabowo sendiri yang mengkaji dan mendalami, memahami siapa yang memutuskan calon gubernur yang diusung untuk pemilu kali ini. Kalau urusan bupati mungkin Pak Prabowo lolos dilepas untuk sekjen atau ketua harian. Tapi kalau untuk gubernur Pak Prabowo sendiri yang menilai sendiri. Makanya di beberapa daerah ini banyak kader Gerindra yang dipasangkan bersama tokoh lain, ada juga kader Gerindra yang maju sendiri. Semua gubernur, wakil gubernur untuk pemilu kali ini semua putusan politik di tangan Pak Prabowo. Begitu Pak Indro. Ada hal yang menarik dari yang ketua sampaikan soal Prabowo ini sayang sekali sama siapa tadi, sama Mualim. Iya.
Ketua kan punya hubungan kedekatan dengan Prabowo dan ketua juga punya hubungan kedekatan sama Mualim. Nah, bagaimana makna sayang ini dalam pemahaman ketua? Makna sayangnya seperti apa sebenarnya? Iya, sayang dalam artian kan Mualim ini dianggap adalah seorang yang royal, yang setia mendukung Mualim. Mendukung Pak Prabowo di saat Pak Prabowo kalah, Mualim masih bersama. Di saat Pak Prabowo 2 kali kalah, Mualim masih bersama. Dan Pak Prabowo menyampaikan di GOR waktu itu acara akbar perkumpulan deklarasi Pak Prabowo waktu itu di GOR Gelora Bung Karno. Pak Prabowo menyampaikan ada salah satu pendukung kita yang paling setia dan hebat yaitu Mujakir Manap, dan disuruh berdiri Mualim. Pak Prabowo, ya kita tahulah semua Pak Prabowo ini sayang dengan orang, apalagi orang yang sudah berjasa untuk beliau. Dalam artian berjasa, sudah berjuang mati-matian dengan beliau. Pak Prabowo tahu dan semua tahu di saat pemilu 2000 Pak Prabowo 70 sekian %, Pak Prabowo bersatu-satu setelah pemilu itu satu rombongan bersama Sandiaga Uno langsung berangkat ke Aceh untuk mengunjungi Aceh. Kita waktu itu saya masih di Aceh di posko Lamprit, bertemu dengan Mualim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mualim, dan habis itu beliau malah tidak ke Padang. Waktu itu Padang ini juga menjadi pemenang Pak Prabowo antara 2 daerah ini. Oh, kali ini misalnya ada desas-desus Pak Prabowo tidak mendukung lagi Mualim karena kemarin di Aceh kalah Pak Prabowo. Itu kan hal biasa dalam politik. Dianggap Pak Prabowo itu hal biasa dalam politik, begitu. Itu bukan jadi patokan Pak Prabowo enggak sayang ke orang. Ya kan berbagai macam kemarin isu di Aceh untuk diajak masyarakat Aceh yang bukan tidak memahami tapi mengikut arus mendukung Anies, yaitu wajar. Tapi Pak Prabowo tetap komit, yang intinya persahabatan Mualim dengan Pak Prabowo ini tidak bisa dipisahkan hanya gara-gara persoalan biasa. Karena Mualim ini bukan orang kemarin yang bersama Pak Prabowo, tapi 3 pemilu Mualim bersama Pak Prabowo. Jadi itu aja, Pak Eko. Jadi Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan Mualim. Nah, mungkin ya Pak Prabowo kan tahu sendiri, dia tidak mau menunjukkan hal sesuatu yang harus misalnya bla bla. Ya mungkin Pak Prabowo ada telepon Mualim kan kita nggak tahu. Dan Mualim kita tahu sendiri juga bukan seorang tokoh politik yang ingin viral ataupun ingin menunjukkan kegiatan gitu. Begitupun Pak Prabowo. Itu Pak Endro. Oke, Ketua. Ini Dalam pandangan ketua, seberapa besar efek dukungan Prabowo terhadap kemenangan Mujakir Manap dan Pak Lula di Pilkada Aceh? ya kemenangan efek pusat ini kan dia semua kan tergantung dari kandidat masing-masing. Dari kandidat masing-masing termasuk Mualim dan Depat di sana kan harus bekerja keras. Oh, udah didukung Pak Prabowo, tidak bekerja, tidak bisa juga. Nah, kedua pasangan ini ya sama-sama harus ada kita modal tersendiri. Secara efek ya berefek karena Pak Prabowo adalah tokoh nasional dan presiden. Efek ya semua ini kan harus bekerja masing-masing lah. Misalnya dulu efek Pak Jokowi, tidak begitu juga. Kalau kita diam aja kan tidak akan menang. Nah, kalau efek ini kan tentatif ya, tidak bisa kita menjadikan sebagai patokan. Tapi intinya Pak Prabowo secara infrastruktur kekuatan partai, secara Pak Prabowo komit mendukung Mualim dan Depat. Tapi untuk efek di lapangan ini tergantung kandidat masing-masing. Tergantung kandidat Mualim atau Depat yang ada di daerah untuk merangkul masyarakat yang di daerah masing-masing. Ya, baik Ketua. Itu Bro. Seberapa optimis ini kawan-kawan Partai Gerindra untuk memenangkan Prabowo nih di Aceh? Memenangkan Mualim di Aceh. Seberapa optimis dan mungkin ada target-target tertentu nggak? Saya optimis. Kemarin saya turun ke Aceh, dari Banda Aceh
saya turun ke beberapa daerah, singgah-singgah di beberapa daerah. Ini dua kandidat ini ya kita akuin Bang Bus juga punya kekuatan di lapangan bersama timnya, bersama partai koalisi. Ya kita tahu Mualim juga punya kekuatan, Depat juga punya kekuatan. Saya sebagai kader Partai Gerindra menyatakan saya optimis Mualim dan Depat akan menang sebagai calon gubernur Aceh. Ya kita tidak muluk-muluk. Kemarin saya lihat peta di lapangan mulai dari Banda Aceh sampai ke Teming, saya sebelum saya berangkat ke Medan saya turun melakukan diskusi-diskusi dengan jaringan-jaringan yang ada di kabupaten kota. Ya kita target 65% Mualim dan Depat mampu menang di pilkada Aceh pemilu tanggal 27 kita yakin. Dan saya sebagai kader Partai Gerindra meyakinkan itu. Nah tinggal sekarang lagi musim-musim kampanye, ya tugas kita adalah melakukan merengkul masyarakat-masyarakat yang kemarin mungkin tidak bersama kita ajak bersama-sama. Apalagi koalisi Mualim ini kan koalisi, kalau kita di atas kertas kan koalisi yang mampu menang di pilkada Aceh, pilkada. Tapi karena dalam 2 bulan ini kita tidak mampu seorang kandidat itu menunjukkan diri dia pro rakyat, menunjukkan diri, di endorse dirinya sendiri, itu tidak mampu. Yang dilihat rakyat adalah siapa tokoh ini. Dan saya yakin Mualim sekali lagi ini akan diberi mandat oleh rakyat Aceh untuk memimpin Aceh ke depan bersama Depat itu, Pak Hendro. Karena saya jelaskan, untuk menyambung sinkronisasi program yang ada dari pusat ke daerah, ya kita politik tahu sendirilah semua. Menyambung politik yang ada di pusat ke daerah ini butuh orang kedekatan dengan presiden ataupun pemangku kekuasaan yang ada di pusat ini. Mulai dari eksekutif atau legislatif atau menteri-menteri yang ada di bawah presiden ini penting untuk menyambung program yang ada dari pusat ke bawah. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat di Aceh hari ini begitu. Analisa saya begitu, 65% Mualim menang di pilkada Aceh ke depan. Tingkat ya sekitar ya 1 juta, 15 juta, 1,5 juta, 1,5 juta lah menang Mualim. Ada yang tidak memilih nanti segala macam. Begitu Pak Hendro. Oke, menarik yang tadi Ketua sampaikan bahwa ada target optimis Mualim akan mencapai kemenangan sebesar 65% di pilkada Aceh nanti. Nah, untuk mencapai target tersebut, mungkin apakah ada upaya khusus, perlakuan khusus atau treatment khusus ini untuk mencapai target itu? Misalnya, oh ini ada treatment khusus nih, arahan khusus dari ketua umum partai Prabowo misalnya, ini untuk Aceh ada treatment khusus ini atau ada perlakuan khusus ini untuk mencapai target-target tersebut. Itu ada arahannya nggak, Ketua? Secara arahan tidak ada. Semua kader yang memahami, kader partai memahami sendiri, kader Partai Gerindra yang memahami di daerah masing-masing agar bekerja keras memenangkan Mualim. Ini di Partai Gerindra, kawan-kawan Partai Gerindra yang ada di Aceh, yang saya lihat, yang kita lihat hari ini sangat untuk merangkul masyarakat memenangkan pemilu yang ada di Aceh, dan PA juga, Partai Aceh juga melakukan hal yang sama di Pilpres. Orang habis itu kita ini pemilu serentak, ya masih ini saya jelaskan trik yang lain. Kita punya trik tersendiri agar kader-kader kita yang maju sebagai calon gubernur atau bupati, wakil bupati ini mampu menang sebagai pemenang di tanggal 27 nanti. Pasti ada trik-trik khusus yang kita lakukan. Yang gitu, Pak Hendro. Siap. Ketua, ini berhubung koneksi jaringan kita tidak begitu stabil, Ketua. Pokoknya Pak Hendro. Siap, Ketua. Mungkin ini karena koneksi kita kurang stabil, Ketua. Mungkin yang terakhir aja nih, Ketua. Mungkin yang terakhir. Kenapa? Mungkin yang terakhir yang pertama, mungkin ada arahan khusus, harapan dari Ketua selaku partai
kader Partai Gerindra untuk kerja-kerja pemenangan Mualim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan ketua secara umum untuk rakyat Aceh yang nantinya akan memilih pemimpin di 27 November 2024. Ya, untuk relawan atau partai politik pendukung Mualim dan Depat, mari kita bekerja keras memenangkan pasangan ini Mualim Depat pada pemilu pada tanggal 27 nanti. Mari kita bersama-sama berjuang memenangkan Mualim dan Depat. Saya tidak banyak saran di sini karena saya tahu kawan-kawan sudah bekerja keras di lapangan. Saya yakin dan kerja keras kawan-kawan ini dapat membuahkan hasil yang maksimal nanti agar program-program Pak Prabowo ke depan 5 tahun ke depan berjalan dengan maksimal yang khususnya di Aceh. Kita kepingin adalah ke depan Aceh ini menjadi provinsi yang bangkit dari keterpurukan dengan banyak kegiatan-kegiatan atau program yang kita bawa pulang dari Jakarta untuk kita membangun Aceh lebih baik daripada hari ini. Saya selaku pribadi masyarakat Aceh, warga Aceh yang lahir di Aceh, kepingin juga melihat Aceh ke depan berkembang baik, berkembang seperti daerah-daerah lain, agar kita bisa mampu secara ekonomi, mampu meningkatkan secara ekonomi, secara SDM, ataupun secara kemasyarakatan kita lebih mantap dari provinsi-provinsi lain. Saya berharap kepada masyarakat Aceh, pilihlah pemimpin, jangan ikut arus. Dalam artian kita mengikut arus mana yang istilahnya bahasa Aceh lebih hebat melungkom, jangan begitu. Jadi kita harus melihat lebih hebat melungkom, bejet kegop, lah istilah bahasa bahasa Aceh. Saya berharap Mualim ini adalah tokoh baik, tokoh salah satu tokoh pergerakan Aceh yang baik. Mungkin tidak semua manusia itu sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan Mualim. Tapi di antara tokoh-tokoh yang lain, Mualim konsen dan komit. Beliau adalah memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat Aceh secara keseluruhan, maupun beliau tidak memandang kelompok atau apapun. Mari kita beri dukungan kita sebagai masyarakat Aceh kepada Mualim dan Depat. Saya yakin dan kita percaya Mualim akan mampu membawa Aceh ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih hebat ke depan, karena Mualim ini adalah sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan saya yakin dengan dipimpin oleh Mualim, Aceh ini akan banyak kegiatan ataupun program-program berkesinambungan dari pusat ke daerah ini agar Aceh ini terbebas dari daerah termiskin se-Sumatera. Jangan salah pilih tanggal 27, pilihlah pemimpin yang baik, yang benar-benar mampu membawa perubahan untuk Aceh, yaitu pilihlah Mualim dan Depat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mungkin dalam politik kali ini saya berharap kepada masyarakat Aceh kita jangan terjebak dalam isu-isu negatif, dalam isu-isu hoak yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang menginginkan kita sebagai masyarakat Aceh tidak kepingin hidup rukun, hidup berdampingan, karena orang banyak yang menginginkan situasi di Aceh ataupun di daerah-daerah lain ini tidak kondusif. Saya berharap berpolitiklah secara dewasa. Kita semua kawan, semua saudara, apalagi di Aceh semua bersaudara. Jangan terjebak dalam situasi hoak, jangan menyebar fitnah, jangan mencaci maki. Politik adalah 5 tahun sekali, persaudaraan dan kekeluargaan itu seterusnya. Itu yang harus kita jaga bersama. Jadi saling bersatu padu, membangun Aceh. Siapapun yang terpilih nanti, apakah Mualim atau Bang Bus, itu adalah gubernur kita bersama. Di saat kampanye ini jangan saling menyerang, jangan saling memfitnah, jangan saling mencaci maki. Hargailah semua pendapat, hargailah semua warna-warni yang ada di Aceh. Yang kita tahu Aceh ini adalah banyak warna-warni, harus kita hargai. Jangan gara-gara politik kita putus persaudaraan. Itu harapan saya. Bisa saya, Mualim Depat juga saya kenal, Bang Bus dan Bang Fadil juga saya kenal, ini kawan-kawan saya.
Cuman saya selaku kader Partai Gerindra, saya komit, bendera saya adalah Partai Gerindra dan bendera saya adalah Pak Prabowo Subianto. Saya komit mendukung Pak Prabowo, mendukung Mualim dan Depat, dan saya berdoa saya sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan Mualim dan Depat untuk mampu menang di tanggal 20 ini nanti. Masyarakat Aceh, pintar-pintarlah berpolitik, hindari pertengkaran, hindari permusuhan di antara kita. Mungkin itu Pak Indro, kata-kata dari saya. Semoga Aceh lebih baik dari ke depan. Semoga Pak Hendro sukses terus. Semoga Pak Hendro makin mantap. Amin, amin. Ya, Ketua, terima kasih banyak Ketua atas kesempatannya berbincang-bincang dengan kita. Iya. Sukses terus Ketua dan Jakil. Siap. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Salam.